Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Jangan lupa subscribe ya, karena subscribe itu gratis loh. Halo anak-anak, apa kabar? Ibu gemar loh membaca buku. Buku-buku yang ibu punya adalah buku-buku tidak terlalu mahal, harganya terjangkau, tidak sampai 100.000 ya, ada yang di bawah 50.000. Bahkan terkadang ibu ke perpustakaan sekolah, karena memang di masa pandemik seperti ini kadang-kadang kalau tidak ada kegiatan yang lain, ibu pergi ke perpustakaan. Nah, ibu pengen menularkan kebiasaan baik ini kepada kalian ya. Jangan lupa seringlah membaca ya. Jangan membaca bacaan yang tidak diperuntukkan untuk kalian. Seperti apa? Misalkan bacaan-bacaan tersebut adalah milik orang tuamu ya, kecuali orang tuamu memberikan izin. Nah, termasuk di dalamnya adalah buku tema. Buku temamu ini bagus sekali, didesain sedemikian rupa, banyak warna, dan bahkan kamu termasuk siswa yang beruntung buku temanya langsung di tangan kalian dan kalian langsung mengisi di buku tersebut. Kalau muat ya, kalau tidak muat baru pindahkan ke buku tulis. Jadi tetap gemar membaca ya, jangan jenuh, jangan jengah. Baik, ibu akan mulai pembelajaran kita pada hari ini, pembelajaran 4, 5, dan 6. Kenapa ibu gabungkan? Karena memang melihat kondisi waktu yang sudah mendekati bulan-bulan yang harusnya kalian sudah selesai ya, jadi mempersingkat waktu dan agar kalian lebih fokus ke nantinya ke memperdalam beberapa contoh-contoh soal yang biasanya ada di beberapa ujian tahun-tahun sebelumnya. Kalau tahun kemarin nggak ujian ya. Nah, baik nak, kita lihat di pembelajaran 4. Sebelum itu, kita lakukan kebiasaan baik kita. Ibu pimpin doa dulu. Ya, sudah siap? Ya, kita berdoa dulu ya. Berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Makan, sarapan dengan gizi yang baik. Kedua, jangan bergadang sehingga ketika belajar akhirnya mengantuk di pagi hari. Optimalkan belajar di pagi hari. Syukur-syukur sebelum jam 12 sudah terkirim sehingga kamu sudah bebas tugas ya. Lalu tetap perkuat imun dan iman terhadap Allah Subhanahu wa taala ya. Baik, kita ke pembelajaran 4. Ada Edo lagi di sana. Sudin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa yang nyaman? Karena Sudin sudah masuk ke dalam masa remaja ya. Nah, kenapa harus menggunakan pakaian yang nyaman? Ketika Sudin berada di aula atau panggung, kemudian Sudin berada di kumpulan orang ya yang mendengarkan pidatonya, maka tentunya akan ada perbedaan dari segi psikisnya ya. Jadinya kadang-kadang mudah berkeringat, lalu terkadang nervous atau tegang sehingga lebih cepat berkeringat. Nah, ini pun yang dilakukan oleh Sudin dalam hal ini untuk mempersiapkan pidatonya di depan juri dan orang-orang yang menonton lomba tersebut. Nah, ini kaitannya dengan masa remaja. Masa remajamu ya patutnya diisi dengan kegiatan yang baik, kegiatan yang memiliki dampak yang baik bagi dirimu sendiri maupun orang-orang di sekitarmu. Tetapi remaja dikarenakan hormonnya bekerja dengan aktif pada masa remaja sehingga menimbulkan beberapa hal yang dapat menyebabkan gangguan kesehatan, maka kami menyarankan agar para remaja ini, anak Bu Ira nih, putra dan putri ini mampu menjaga kondisi kesehatan dirinya sendiri dengan baik. Apalagi kalian tentunya di beberapa tema sudah mengetahui bahwa kalian ini sudah memasuki masa remaja. Jadi perlu sekali menjaga kebersihan ya. Di sini ada bacaannya di halaman 83.
kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga. Sebenarnya bukan hanya remaja ya, anak-anak pun sampai dengan lansia pun tetap menjaga kesehatan, tetapi beda perlakuannya. Kalau anak-anak yang menjaga kesehatan anak-anak adalah orang tuanya, ya lebih tingkatannya tuh lebih dominan dibandingkan anak tersebut. Nah, kalau remaja sampai dengan dewasa ini sudah mandiri ya, sudah harus mampu mengendalikan kesehatannya sendiri. Nah, terakhir kalau untuk lansia ini kita butuh mengawasi, karena biasanya lansia kan kemampuannya sudah lebih rendah dibandingkan yang masih berusia muda. Nah, di sini ada ya keterangannya bagaimana cara kamu dapat menjaga kebersihan diri kamu sebagai remaja dan alat reproduksinya ya. Jadi bagaimana kamu membiasakan diri untuk mengganti pakaian ya, kemudian membilas badanmu agar senantiasa bersih ya, menghindarkan diri dari kumpulan bakteri apalagi di era pandemik seperti ini ya. Terus lalu bagi remaja perempuan khususnya, karena salah satu ciri dari remaja perempuan itu adalah mengalami menstruasi, maka remaja perempuan perlu menjaga kebersihannya lebih baik dibandingkan remaja laki-laki. Nah, ini adalah bermuatan IPA. Tugasnya di dalam ini nanti Bu Ira berikan tugas di akhir saja ya. Yang ayo berkreasinya di skip dulu, dihilangkan dulu ya. Sekarang kamu lihat di halaman 84. Nah, di sana ada seorang siswa, ada di gambar ya. Ini Sudin memberikan kemampuannya secara optimal untuk menampilkan apa yang ia bisa ya. Lalu ia lakukan dengan penuh semangat, kemandirian dan penuh percaya diri. Sudin tidak malu-malu dalam melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini pun bisa dijadikan contoh kepada kalian ya, bahwa ketika kalian mengapresiasikan diri kalian, bahwa kalian mampu menunjukkan akademik ya, kemampuan akademik kalian, kemampuan di luar akademik kalian, perlu usaha, kerja keras dan perlu semangat tinggi untuk bisa mewujudkannya. Nah, di sini ada teks pidato yang dibacakan oleh Sudin ya. Lalu teks pidato ini siswa kamu ya diminta membaca secara seksama, lalu kamu bisa mencentang format kolom yang ada di halaman 86, yaitu tentang bagaimana kamu mengidentifikasi atau mengarahkan ya, membedakan manakah yang merupakan pembuka, kemudian isi, lalu penutup. Jika ada di dalam pidato yang dibacakan oleh Udin, kamu centang di kolom ada. Kalau tidak ada, centang di kolom tidak ada. Ibu yakin kamu mampu mengidentifikasikannya ya. Nah, kerjasama ini di halaman 88 kalian belajar tentang kerjasama di bidang sosial budaya negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Kemarin sudah dijelaskan, ini pun dihilangkan saja. Nah, yang harus nanti jadi tugasmu adalah di halaman 89. SEA Games itu bukan hanya ke-1 ataupun ke-25, tapi ada SEA Games berikutnya. Ada SEA Games ke-26, ada SEA Games ke-29. Kamu cari tahu ya, negara-negara mana sajakah yang masuk ke dalam sebagai tuan rumah, lalu pemenang-pemenang dari SEA Games tersebut ya. Nggak usah pemenangnya terus dapat apa, tidak usah, hanya tahunnya, negara yang menjadi tuan rumahnya saja, lalu SEA Games itu diadakan di kota mana. Ini ada formatnya, ada kolomnya di halaman 89. Yuk kita ke pembelajaran 5. Ya, hari ini videonya sampai 3 pembelajaran ya. Nah, di pembelajaran 5 ini bermuatan SBDP ya. Setelah beberapa waktu lalu Pak Bari menyampaikan tentang pembelajaran SBDP tentang tarian tradisional, di mana tarian tradisional ini
terbagi menjadi dua, tarian yang dilakukan secara tunggal, jadi penarinya satu orang, dan tarian yang dilakukan secara berpasangan. Kemarin pun dikasih tahu sama Pak Bari macam-macam tariannya, nama-nama daerah tarian tersebut, bahkan kalian diberikan tugas kan tentang tarian-tarian tersebut. Nah, maka itu merupakan salah satu keanekaragaman yang ada di Indonesia ya. Itu salah satu warisan budaya Indonesia yang perlu kita lestarikan, yang perlu kita jaga dan kita rawat ya, agar senantiasa tentunya kamu nanti akan punya keturunan ya. Keturunan ini mampu mengetahui beberapa keanekaragaman yang dimiliki ya. Jadi tetap ya dijaga. Jadi seperti Bu Ira nih di Jawa Tengah ya, Bu Ira memiliki beberapa tarian tradisional, baik itu tunggal maupun berpasangan. Paling tidak, meskipun bukan penari handal, kita bisa memperagakan tarian tersebut ya. Nah, di dalam tarian ada unsur-unsur tarian ya. Ada di halaman 92 dan 93. Ada 6 unsur tarian meliputi gerak, tata busana, tata rias, iringan tari, properti tari, dan tempat pertunjukan. Sebenarnya karena pandemik seperti ini ya, kita tidak bisa nih melakukan kegiatan praktek. Biasanya 2 tahun yang terakhir setiap di semester 2 pasti kita akan disibukkan dengan kegiatan praktek. Makanya praktek tarian itu selalu di bulan Maret ataupun April, karena memang pokok pembahasannya di bulan-bulan tersebut ya. Tapi tidak usah berkecil hati ya, tetap semangat belajarnya meskipun mungkin minimalisir tentang kegiatan praktek ya. Ini tidak usah di halaman 94-nya ya. Sekarang kita ke halaman 95. Pemimpin idola, pemimpin yang jujur. Nah, di sini kamu baca, lalu ya kamu buat pertanyaan, 5 pertanyaan berdasarkan kata tanya dari teks yang ada di halaman 95 dan 96 ya. Kita beranjak ke pembelajaran 6 ya. Yuk lebih semangat belajarnya ya. Bukan sistem kebut ya, tetapi memang ketika ibu baca di pembelajaran 4, 5, dan 6 ini ada beberapa pembelajaran yang ada di subtema 1. Jadi hanya tinggal mengulas kembali agar kamu tentunya dapat memaksimalkan pembelajaran kamu ya. Di pembelajaran 6 ya, dalam keseharian, sudahkah kita bersikap seperti seorang pemimpin? Sikap apa saja yang sudah kita perlihatkan ini? Ciri-ciri pemimpin sudah ada di tema 7 subtema 1 ya, sudah ditulis di ciri-cirinya. Terus di subtema 2 di pembelajaran 3 Bu Ira ulang lagi. Jadi kalau kamu sampai belum tahu sikap pemimpin yang baik seperti apa, diulang kembali videonya ya, diulang dan kamu pahami, bukan dihafal, sistemnya dipahami sehingga kamu bisa mempraktekkan. Nah, kamu lihat di halaman 100, tulislah 1 orang pemimpin yang kamu kenal. Sebutkan nilai kepemimpinan yang dimilikinya, paling sedikit 3. Contoh kegiatannya serta manfaatnya bagi orang-orang di sekitarnya. Isilah diagram flyer di bawah ini untuk menunjukkan pemahamanmu tentang kepemimpinan yang baik. Misalkan seperti beberapa waktu lalu ya, ibu pernah menyampaikan pahlawan-pahlawan ya, bisa kamu berikan sini. Nah, contoh kepemimpinan yang baiknya seperti apa? Kan biasanya ada ya biografi seorang yang dapat menjadi inspirasi ya, tentunya inspirasi yang baik-baik. Boleh misalkan kamu mengagumi atau kamu amat sangat mencintai gurumu, boleh misalkan Pak Bahri, atau misalkan guru yang lain boleh ya. Kamu tulis di sini kepemimpinan yang baik siapa, nama pemimpinnya, lalu contoh kepemimpinan yang baiknya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Misalkan nih, contoh ya, bertanggung jawab dalam memimpin. Kemudian ciri-cirinya sopan, baik, memberikan contoh yang baik, mengamalkan nilai-nilai agama. Kemudian contoh kepemimpinan yang kurang baik,
tidak bertanggung jawab, tidak jujur, ya. Itu yang tidak baik. Jadi berkebalikannya dengan contoh kepemimpinan yang baiknya. Ini diisi ya sampai dengan halaman 102. Jadi tugas kamu Ibu berikan kesimpulan dari pembelajaran 4 sampai dengan pembelajaran 6 adalah muatan IPA. Kalian diminta membaca, di situ ada teksnya, lalu buatlah sebuah rangkuman. Boleh rangkuman itu kamu buat seperti diagram flyer atau kamu buat seperti poster ya, yang dimana isi dari rangkuman tersebut tentang bagaimana menjaga kebersihan reproduksi pada masa remaja. Lalu muatan IPS-nya kalian diminta mencari tahu tentang SEA Games yang ada di halaman 89. Muatan bahasa Indonesianya kamu mengerjakan tugas-tugas yang berkaitan dengan bahasa Indonesia seperti di halaman 86 mencetak bagian-bagian yang ada dan tidak ada dalam pidato Suhir. Ya, kemudian di pembelajaran selanjutnya di halaman 97 kamu membuat pertanyaan ya. Ini Ibu beri waktu pengerjaannya selama kurang lebih 2 hari ya. Jadi kerjakan dengan penuh tanggung jawab. Nah, untuk itu Ibu akhiri kegiatan pembelajaran 4, 5, dan 6. Semoga ilmu yang sedikit ini bermanfaat untuk kalian. Tetap menerapkan protokol kesehatan ya. Kemarin sih gencarnya sudah 5M ya. Menjaga jarak, menjauhi kerumunan, menggunakan masker, kemudian minum vitamin suplemen ya. Ini diterapkan dalam kehidupanmu ya. Jaga kesehatan diri sendiri dan orang-orang di sekitarmu. Ibu akhiri kegiatan pada hari ini. Ingat, kami beri waktu 2 hari ya mengerjakan pembelajaran 4, 5, dan 6-nya. Ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.